Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Kausar Adelia dengan NPM 2313041080. Saya akan mempraktikkan keterampilan mengajar 4, yaitu mengadakan variasi. Selamat menyaksikan. Baik, hari ini kita bertemu kembali ya dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum Ibu mulai belajar hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah semua ya anak-anak. Sebelum Ibu mulai belajar hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Putri. Anak-anak, Ibu akan melakukan belajar terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak juga itu hadir semua. Semua ya. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Tetap pertahankan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ibu siap kok. Silakan keluarkan buku teks dan buku tulis kalian ya. Sudah keluarkan bukunya ya anak-anak. Ibu mau minum. Mulai silakan. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang mempresentasikan teks deskripsi. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, kita sedikit mengulas terlebih dahulu pembelajaran pada minggu lalu. Apakah masih ada yang ingat kita belajar apa minggu lalu? Menulis teks deskripsi Bu. Baik, betul ya. Jadi minggu kemarin kita telah mempelajari tentang menulis teks deskripsi. Apakah masih ada yang ingat apa saja langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi? Saya Ibu. Silakan Najwa. Seingat saya minggu lalu kita langkah menulis teks deskripsi yang pertama itu menentukan topik Ibu. Terus yang kedua membuat kerangka. Yang ketiga menulis teks deskripsi dengan memperhatikan keutuhan dan keterpaduan. Betul sekali. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh saya dari Najwa, dari minggu lalu kita telah mempelajari tentang menulis teks deskripsi. Menulis teks deskripsi yaitu ada menentukan tema atau topiknya, terus membuat kerangka tersebut, lalu nanti itu menuliskan teks deskripsi tersebut dengan tepat. Nah, sebelum memasuki pada materi hari ini, Ibu akan menunjukkan terlebih dahulu contoh video. Sebentar ya anak-anak. Saat Silakan perhatikan video tersebut. berpulang kerajaan Allah terletak di jembatan laut semenanjung kepala burung di Papua. Pulau paling timur Kepulauan Indonesia. Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri lebih dari 1.500 pulau kecil, gunungan pasir dan bukit yang mengelilingi 4 pulau utama, yaitu Waigeo, Batam, sementara 3 lain menjadi seorang wanita, hantu dan putri. Untuk membuat bau air, Raja Ampat pasti menawarkan
Tujuh spesies ini hidup di sini. Sementara keindahan bawah lautnya sangat luar biasa, pemandangan di atas permukaan sama-sama menakjubkan. Soal Puskus Guaido yang merupakan spesies berlaku di luar fauna liar. Tidak kayak raja apa? Sudah selesai. Jadi
memiliki seekor kucing bernama Cio. Ia berjenis kelamin betina dan keturunan ras Maine Coon. Cio adalah kesayangan keluargaku. Ia selalu membuat kami gemas dengan tingkah lakunya. Cio berusia 1 tahun. Bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu. Biru cerah adalah warna matanya. Ekor yang panjang dan bergoyang setiap kali aku memanggil namanya. Cio mempunyai 2 telinga yang meruncing, layaknya serigala. Cio suka sekali makan. Itu sebabnya ia cepat membesar. Sekarang beratnya mencapai 5 kg. Meski begitu, Cio tetap lincah bergerak sana kemari. Tapi aku harus waspada saat mengajaknya bermain, karena Cio sesekali suka mencakar. Aku sangat sayang Cio. Semenjak ada dia, aku lebih bersekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dea. Teman-teman, beri aplaus untuk Dea. Jadi Dea telah memaparkan tentang Cio ya Dea? Iya, Ibu. Jadi Dea di rumah punya kucing tersebut. Iya, Ibu.
Nabila dan NPM 2313041022. Di sini saya sebagai observasi lisan dari nama calon guru Najwa Kausar Adelia dengan topik mempresentasikan teks deskripsi pada tanggal 18 Oktober 2025 kelas 5B. Variasi dalam gaya belajar guru. Suara, guru memberikan variasi dalam nada suara, volume suara, ketepatan bicara itu tepat. Lalu yang kedua, mimik dan gerak. Guru mengadakan perubahan mimik dan gerak tangan dan badan untuk memperjelas penyajiannya itu tepat. Lalu yang ketiga, kesenyapan. Guru dengan sengaja memberikan waktu senyap atau hening dalam pembicaraannya itu tepat. Yang keempat ada kontak pandang. Itu guru melayangkan kontak pandang dan melakukan kontak pandang dengan siswanya itu tepat. Yang keenam, memutuskan guru. Yang keenam, memusatkan. Guru memberikan tekanan pada butir-butir yang penting dari penyajiannya dengan menggunakan bahasa lisan seperti dengar dengan baik-baik, perhatikan ini, dan lain-lain. Dan isyarat yang cocok seperti mengangkat tangan atau menunjuk dengan jari itu tepat. Lalu variasi penggunaan media dan alat bantu pengajaran. Variasi visual. Guru menggunakan alat bantu yang dapat dilihat, menulis di papan tulis, menunjukkan gambar atau benda itu tepat. Selanjutnya ada variasi aural. Guru menggunakan berbagai suara langsung atau rekaman dalam pengajarannya itu tepat. Yang kesembilan ada variasi alat bantu yang dapat dipegang atau dimanipulasi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa memegang atau memanipulasi benda-benda atau alat-alat bantu pengajaran itu tidak tepat. Lalu yang terakhir ada variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Guru memperkenalkan perubahan dalam pola interaksi antara dia dengan siswa dan juga menekan ragamkan kegiatan belajar siswa yang terlibat itu tepat. Berikut tadi merupakan hasil dari observasi lisan dari nama calon guru Najwa Kausar Adelia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.